Pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus 1945 yang dilakukan oleh pihak sekutu didasari oleh penolakan Jepang atas perjanjian Potsdam. Perjanjian ini berisikan tentang menyerahnya Jepang tanpa syarat. Pada Perang Dunia Kedua, di sisi lain, di Nusantara, sehari setelah pengeboman di kota Hiroshima, lebih tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI yang dibuat pada 29 April 1945 diganti oleh PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar dari siaran radio British Broadcasting Corporation atau BBC mengenai tentang kemungkinan menyerahnya Jepang kepada pihak sekutu. Tadi, saya mendengar berita luar. Terdapat kemungkinan Jepang akan menyerah pada pihak sekutu. Tapi kemungkinan itu sangat kecil. Kamu mendengar berita tersebut dari mana? Benar, Anda mendengar berita itu dari mana? Bisa saja berita itu hanya sebuah kabar burung yang tidak berdasar. Secara di daerah ini, pengaruh Jepang masih sangat kuat seperti biasanya. Tidak, saya yakin kabar itu bukanlah omong kosong belaka. Mereka menyerah karena dua kota mereka telah dibom oleh pihak sekutu. Tapi kabar tersebut terdapat kemungkinan ada benar juga. Karena Soekarno, Hatta, dan Rajima pergi ke dalam Vietnam. Jika itu benar, kita harus menyebar kabar ini. Dalam waktu singkat, berita tentang kemungkinan menyerahnya Jepang mulai tersebar di kalangan aktivis pergerakan, baik dalam golongan muda maupun golongan tua. Penyebaran dilakukan secara mulut ke mulut atau surat menyurat. Mereka pun mulai membicarakan tentang proklamasi. Seperti yang kita semua telah ketahui, berita tentang penyerahan Jepang atau kemungkinan yang bisa terjadi telah menyebar luas ke seluruh wilayah. Jadi kita harus mengambil keputusan yang lebih lanjut. Benar, ditambah lagi banyak dari mereka yang mulai membicarakan tentang proklamasi. Dari pengamatan saya, mayoritas besar dari mereka tidak ada yang keberatan jika proklamasi dilakukan secepatnya. Tapi, untuk mempercepat proklamasi itu tidak mudah. Hal ini juga akan dipersulit dengan janji-janji dari negeri matahari terbit itu. Hal-hal itu tidak dapat kita pungkiri. Jika kita mempercepat proklamasi, tidak ada jalan lain selain melewati jalan yang penuh batu, lumpur, dan jebakan itu. Tetapi kita harus melewati jalan itu karena kesempatan tidak datang dua kali. Kau benar sekali, Wikana. Sekarang atau tidak sama sekali. Kita harus membicarakan hal ini lebih lanjut kepada Soekarno dan Hatta. Salah satu dari kita harus menjadi penyuara dalam hal ini, Soekarno dan Hatta. Tetapi kita akan memberitahukan kepada Hatta terlebih dahulu untuk mengetahui pendapatnya tentang hal ini. Lebih baik kau saja, saudara aku Syahrir, yang menjadi penyuara dalam hal ini. Kau adalah orang pertama yang mendengar kabar ini. Baiklah, aku akan menemui Hatta di rumahnya secepatnya. Maaf membuatmu menunggu, Sultan. Ada keperluan apa kau datang ke rumahku? Mari duduk, Sultan. Tidak apa, kau tidak perlu minta maaf. Kedatangan saya kemari ingin mempertanyakan tentang kelanjutan kemerdekaan kita. Soal kemerdekaan semata-mata di tangan kita, hanya menyelenggarakannya diserahkan kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi, saya dan yang lainnya berpendapat jika kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita lebih cepat. Karena terdapat berita dari luar, kemungkinan Jepang akan menyerah pada pihak sekutu.
Kesempatan seperti ini tidak datang kedua kalinya. Perjanjian yang terdapat dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan itu melibatkan orang Jepang, dan kemerdekaan kita hasil dari perjuangan kita, bukan berasal dari belas kasih dari orang-orang negeri matahari terbit itu. Tenanglah Sultan, hal seperti ini tidak dapat diputuskan dengan tergesa-gesa. Jika hal tersebut terjadi, Jepang dapat melakukan sesuatu yang tak kita harapkan dan akan memperkeruh suasana. Jadi lebih baik kita ke rumah Soekarno untuk membicarakan hal ini lebih lanjut. Silakan duduk. Jadi ada masalah apa sehingga kalian berdua perlu repot-repot datang kemari? Tadi saat saya baru saja tiba di rumah, sudah ada Sultan Syahrir yang menunggu. Katanya ia ingin menyuarakan proklamasi kemerdekaan. Makanya untuk itu saya membawanya dia kemari. Apa yang ingin kau suarakan, Syahrir? Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya di Room Hatta, bahwa saya dan yang lainnya berpendapat jika kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita lebih cepat, karena terdapat berita dari luar, kemungkinan Jepang akan menyerah pada pihak sekutu. Kesempatan seperti ini tidak datang kedua kalinya. Perjanjian yang terdapat dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan itu melibatkan orang Jepang, dan kemerdekaan kita hasil dari perjuangan kita, bukan berasal dari belas kasih dari orang-orang negeri matahari terbit itu. Dari mana kau dapat informasi seperti itu? Di saat-saat seperti ini, kita tidak boleh gampang percaya dengan kabar burung yang berterbangan di luar sana, karena bisa saja itu hanyalah omong kosong. Saya sangat yakin mengenai berita tersebut, karena saya mendengarnya sendiri melalui radio. Informasi tersebut disampaikan dengan jelas. Penyebab penyerahnya Jepang disebabkan oleh jatuhnya bom atom di dua kota mereka. Berita tersebut disampaikan dengan sangat jelas, jadi tidak mungkin jika kabar tersebut hanyalah sebuah rumor. Menurut saya, kita tidak bisa tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk masalah ini. Kita sudah memiliki panitia persiapan kemerdekaan. Lebih baik kita mengikuti apa yang telah kita disepakati di bawah naungan organisasi tersebut. Walaupun kau mendengarnya sendiri, bukan berarti berita tersebut menyampaikan kebenaran. Saya pun berpikir demikian. Jika memang itu benar, setidaknya mereka akan mengirimkan surat resmi kepada kita. Jika kita tetap mengambil keputusan untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya perundingan dari pihak Jepang, saya khawatir akan memancing pihak Jepang untuk mengambil tindakan kekerasan. Pada akhir pembicaraan itu, Soekarno tetap pada keputusannya untuk menunggu sampai diselenggarakannya sidang PPKI. Meski demikian, Jepang menginginkan proklamasi itu dilakukan pada 24 Agustus 1945. Atas dasar itu, Soekarno dan Hatta kemudian merencanakan untuk menggelar sidang PPKI pada 16 Agustus 1945. Pada 15 Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu, dan pada tanggal 22 September 1945, perjanjian penyerahan diri Jepang kepada sekutu ditandatangani secara resmi di atas kapal USS Missouri. Pada tanggal yang sama, golongan muda seperti Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh telah menerima kabar menyerahnya Jepang. Sebelumnya, mereka juga telah menerima kabar tentang rencana sidang PPKI. Mereka menanggapi rencana ini dengan perasaan kecewa. Menurut mereka, kekalahan Jepang disikapi secara tidak tepat oleh Soekarno dan Hatta. Bukankah kekalahan Jepang menunjukkan mereka semakin lemah, baik dari segi kekuatan, angkatan, maupun moral bertempur? Demikian pikir golongan muda. Kemudian pada tanggal yang sama, Soekarno dan Hatta menuju ke Koningsplein yang kini terletak di Jalan Medan Merdeka, Jakarta. Tempat itu adalah kantor Maijon Meiichiro Yamamoto, Kepala Pemerintahan Militer Jepang Gunsei Kanbu di Indonesia.
Karena kantor tersebut kosong, tokoh-tokoh ini mendatangi Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang, Bukanfu, di Jakarta, yaitu Laksamana Muda Maeda, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Utara. Jadi kedatangan kami ke sini memastikan kebenaran berita penyerahan Jepang kepada sekutu, melaporkan hasil pertemuan kami di Dalat, serta mengonsultasikan langkah terbaik yang harus diambil. Mengenai berita tentang penyerahan negara kami kepada sepihak kutu itu benar. Bagaimana hasil pertemuan di Dalat? Jenderal Terauchi menyatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Itu merupakan poin penting dari pertemuan yang kami hadiri di Dalat. Lalu langkah apa yang perlu kita lakukan sekarang? Akan tetapi, sesuai kesepakatan tersebut dan jika di bawah naungan panitia persiapan kemerdekaan dan jika sudah menjadi keputusan kalian yang terbaik, saya akan membantu untuk mempersiapkan kemerdekaan untuk negara kalian. Jika kalian membutuhkan tempat yang aman untuk melakukan hal tersebut, jangan ragu, datang saja kemari. Saya rasa akan sulit dan berbahaya jika merencanakan proklamasi kemerdekaan di tempat lain.